سووا صفوفكم فإن تصفية الصفوف من إقامة الصلاة. الله أكبر. الله. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صحرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تسعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسعا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh
wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis sholihin waj'alni lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warathati jannatin naim. Jamaah subuh Masjid Kampus Universitas Muhammadiyah Surakarta yang dirahmati Allah, sebagai wujud kesyukuran kita atas kenikmatan Allah yang antara lain baru kita rasakan, yaitu sholat berjamaah subuh dan sholat fajar yang pahalanya melebihi dunia seisinya. Dan tadi ada beberapa yang memanfaatkan untuk qiyamul lail, antara lain adalah hati kita yang tenang. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah maka hatimu akan tenang. Kata tenang adalah kata yang berkaitan dengan ketenangan jiwa. Ketenangan jiwa itu bersumber dari hati yang pasrah kepada Allah, qalbun salim. Qalbun salim itu bisa berfungsi optimal maksimal bila disirami dengan aktivitas spiritual seperti tradisi di kampus ini untuk sholat berjamaah subuh, pengajian subuh setiap Ahad. Tradisi ini tradisi yang bagus karena dirutinkan, dan sepanjang yang saya ketahui para jamaah semuanya bahwa pengajian seperti ini juga terdapat di berbagai tempat yang antara lain pernah saya kunjungi seminggu sekali setiap hari Ahad jam 6 sampai dengan jam 7 pagi. Itu ada pengajian rutin hari Ahad ya, jam 6 sampai jam 7 pagi di masjid dan halaman kampus Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Yang hadir lumayan banyak, 2.500 sampai 3.000. Terdiri dari jamaah Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Nahdlatul Ulama sebagai organisasi itu adiknya Muhammadiyah, karena dia lahir 1926, Muhammadiyah 1912. Dari segi organisasi adiknya. Kalau dari segi tokoh-tokohnya banyak yang senior di Nahdlatul Ulama. Kemudian di Ponorogo tadi itu pengajian sudah berlangsung 20 tahun. Itu artinya bahwa spiritualitas dalam wujud pengajian yang tadi saya sebut, termasuk yang di kampus ini, itu menunjukkan bukti ada pengaruh kekuatan batiniah, kekuatan spiritualitas ketika setiap muslim itu tegak sholat dengan benar sesuai dengan tuntunan Quran dan Sunnah, dengan tumak ninah, difahami dan dirasakan bacaan-bacaannya. Dan kemudian setelah itu melakukan kontemplasi, perenungan dan permenungan mengenai apa yang barusan dikomunikasikan dirinya secara bersama-sama
dengan Allah melalui sholat subuh dan sholat-sholat yang lain. Ala bidzikrillahi tatmainul qulub yang tadi saya sebut itu merupakan modal yang sangat penting, sangat strategis bagi setiap manusia per individu. Tidak ada manusia yang tidak membutuhkan ketenangan jiwa. Tetapi tak kalah penting daripada itu, hadirin semuanya, tatmainul qulub, hati yang tenang, yang semeleh, yang pasrah kepada Allah setelah melakukan upaya-upaya maksimal memenuhi hidup ini dengan jihad dalam arti perjuangan yang sungguh-sungguh sesuai dengan tuntunan Allah, dengan penuh kesabaran, ketekunan dan keikhlasan, itu jihad. Jadi kalau ada jihad yang tidak sabar, itu namanya bukan jihad. Jihad kok gampang marah, tidak berhasil marah dan memarahi orang lain, membuat kerusakan-kerusakan, melakukan provokasi-provokasi yang tersembunyi maupun terang-terangan, itu bukan jihad, itu sok jihad. Jihad harus sabar. Mana ada sejarah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pernah menunjukkan ketidaksabaran? Tidak ada. Sampai Ali Imran, surat Ali Imran ayat terakhir itu sabar diulang berkali-kali. Isbiru wasobiru warobitu wattaqullah dan seterusnya. Nah, ketika kita tadi dengan sungguh-sungguh menegakkan sholat dengan tertib, pertanyaannya, apakah kekuatan jiwa itu penting bagi kita? Jawabannya penting. Karena secara konseptual, menurut konsep Al-Quran, menurut doktrin Al-Quranul Karim, manusia itu memiliki unsur-unsur penting di dalam dirinya. Pertama, kolbun, itu kekuatan yang menghadirkan petunjuk, menerima petunjuk, menuntun. Unsur yang kedua yaitu otak. Letak agama itu di dalam hati, baru kemudian ditopang oleh otak. Keduanya berfungsi secara komplementer, menghasilkan akal. Akal menghasilkan keputusan-keputusan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Jika akan melakukan atau tidak melakukan sesuatu itu berdasarkan akal sehat karena berasal dari otak, dan kerja otak ini dibimbing oleh tatmainul qulub tadi, hati yang tenang, maka keputusan-keputusan kita secara individual itu akan menguntungkan diri kita dan pasti akan menguntungkan orang lain, bahkan juga menguntungkan alam semesta seisinya. Jika demikian, maka manusia itu akan mencapai derajat seperti yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Kalau manusia sudah khairun nas anfa'uhum linnas, maka manusia bisa menjalankan fungsi menebarkan, menegakkan kasih sayang secara kolegial, secara sosial, kemasyarakatan, sosial ekonomi, sosial politik, sosial hukum dan lain sebagainya. Dan Nabi mengatakan, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah yang di bumi, pasti kamu akan disayangi yang di langit. Maksudnya, kalau kita ini menyayangi yang ada di bumi, maka pasti Allah akan menyayangi kita. Itu nasihat Nabi kita. Ad-dinun nasihah, agama itu kalau
fahami betul isinya itu nasihat. Dan nasihat itu mesti mengandung hal-hal yang positif. Tidak ada nasihat penuh dengan kemaksiatan. Misalnya, yuk kita membuat perubahan APBD melalui perda. Di dalam praktek ketatanegaraan kita itu ada APBN, anggaran pendapatan dan belanja negara, dan daerah APBD. Itu sudah dipastikan bidang-bidang sektor-sektor apa yang akan menjadi program kerja pusat maupun pemerintah daerah, dan anggarannya berapa dan kapan dilaksanakan, dan bagaimana melaksanakannya lewat pengadaan barang dan jasa melalui tender yang jujur alias yang transparan. Itu harus sudah ada, dan alhamdulillah pemerintah kita itu selama ini sudah menjalankan itu. Dan selain alhamdulillah juga innalillah, karena juga yang baik itu seringkali dilanggarnya sendiri pakai istilah P, yaitu APBDP. P itu perubahan. Pertanyaannya, perubahan itu atas niat apa? Niat itu ada refleksi hati, kemudian mantul di otak, muncul konsep. Nah, kalau perubahan itu muncul seperti itu, maka isi perubahan itu mesti mencerminkan akhlak, mesti mencerminkan nilai-nilai yang konstruktif, yang bermanfaat bagi masyarakat. Mengapa bagi masyarakat atau bagi rakyat? Karena negara ini yang berdaulat itu bukan negara, apalagi pejabat negara. Yang berdaulat itu rakyat. Tolong baca preambul Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 itu bukan bacaannya guru besar HTN saja, guru besar sosiologi hukum saja, tapi juga bacaan warga negara. Nah, di dalam pasal 1 ayat 2 disebutkan di sana, kedaulatan itu berada di tangan rakyat dan akan diatur melalui Undang-Undang Dasar. Ini itu Undang-Undang Dasar 1945. Jadi kalau ada perubahan itu harus menguntungkan rakyat. Subjek hukum permanen di negara manapun juga, terutama antara lain Indonesia, subjek hukum permanen itu rakyat, bukan negara. Negara itu bisa bubar. Seringkali kita mendengar negara tidak hadir atau failed state, negara gagal, tapi tidak ada rakyat gagal, tidak ada masyarakat gagal. Bahkan kalau menunjuk kepada Indonesia, pembangunan itu banyak dilakukan oleh rakyat, bottom up. Wabil khusus antara lain Muhammadiyah, pembangunan di Muhammadiyah itu muncul dari umat. Banyak kampus-kampus, rumah sakit, TK dan lain sebagainya itu berasal dari wakaf warga Muhammadiyah. Dibangunkan sampai selesai, setelah selesai baru diserahkan pada Muhammadiyah. Itu banyak. Nah, ini irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah yang ada di bumi, pasti kamu akan disayangi Allah. Asal kata menyayangi ini benar. Nah, benar itu seperti yang tadi saya sampaikan. Kaitannya dengan APBD tadi, saya ingin mengambil contoh, yaitu perubahan APBD atau APBDP, perubahan itu harus jujur. Jujur itu untuk rakyat. Nah, pertanyaannya, apakah ada kata P itu kemudian dibuat sengaja untuk melakukan pencurian uang negara? Jawabannya banyak banget. Banyak banget. Di antaranya adalah sebatas yang diberitakan di media termasuk medsos mengenai rancangan perubahan Perda DKI yang kaitannya dengan tata ruang.
Yang kemarin berkaitan dengan penangkapan atau operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, sehari melakukan OTT 2 kali. Setelah kita baca di medsos dan lain-lain, dan setelah saya tanyakan pada teman-teman di Jakarta sana, perubahan seperti itu perubahan yang menguntungkan kelompok-kelompok kecil, bisnis kelompok-kelompok kecil. Di situ disebut Presiden Direktur dari APL, singkatan apa APL itu? Yang kaitannya Agung Podomorolen, yang menyerahkan diri dan sekarang dalam status kos-kosan di KPK sana. Ini saya tunjuk sebagai satu kasus yang mutaakhir dan biasanya akan muncul lagi. Mengapa kasus ini saya tunjuk sebagai satu contoh untuk menggambarkan bahwa kerja otak yang tidak didasari hati yang tenang tadi itu akan menghasilkan keputusan-keputusan, dan kalau keputusan-keputusan itu dari pejabat negara termasuk legislatif, yudikatif maupun eksekutif, maka keputusan itu bisa mempunyai daya rusak, daya destruktif yang dahsyat, dan yang rugi lebih rakyat daripada pejabat yang bejat itu. Pejabatnya jelas rusak, tapi kalau pejabat rusak memang sudah diniati, dia memilih jalan instan, ingin menumpuk, mengakumulasi sejumlah kekayaan berupa tanah, di mana-mana punya tanah, mobil berlebih-lebihan merek maupun jumlahnya, kursi tamu aja pesen dari Spanyol sana, seisi kamar mandi saja pernah saya masuk itu, kamar mandi itu isinya berbagai alat-alat, termasuk alat sikat gigi elektronik itu yang kalau mau sikat gigi kita nggak usah begini, tinggal meringis gini sikat giginya jalan sendiri. Kalau meleset bisa masuk ke hidung. Isi kamar mandi aja sudah puluhan juta, itu rumah orang yang terkemuka di Jakarta sana. Apa itu wujud tatmainul qulub? Mana yang lebih tenang? Orang-orang yang memberalakan harta, jabatan, kekuasaan yang serba duniawi dan sesaat itu. Mana yang lebih tenang? Orang-orang dalam jumlah banyak seperti itu yang sekarang sedang diberi amanat di daerah-daerah maupun di Jakarta sana, dengan orang-orang antara lain seperti Bapak Ibu yang nawa itu datang ke masjid ini untuk zikrullah. Mana yang lebih tenang coba? Silakan jawab sendiri. Nah, tujuan hidup kita itu mencari tenang atau mengumpulkan harta? Kalau mengumpulkan harta, merebut kekuasaan, memburu kekuasaan, rent seeker, rent hunter, seneng sekali kalau diberi jabatan tanpa mengukur kemampuan dirinya. Maka kalau ada sejumlah orang seperti itu mengelola lembaga-lembaga swasta, lembaga-lembaga negara misalnya, maka lembaga-lembaga tersebut akan dipimpin orang-orang yang tidak memiliki modalitas terpenting tatmainul qulub, dan pasti akan remuk. Nah, ini saya kaitkan dengan salah satu hadis. Kebetulan yang saya ingat aja, saya memang bukan ahli tafsir Quran dan hadis, bukan dari Fakultas Syariah, tapi belajar sedikit-sedikit dan hasilnya masih sedikit. Misalnya Nabi mengatakan, idza wusidal amru ila bi ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Apabila suatu jabatan amanat urusan itu diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, fantadhiris sa'ah, tunggulah saat remuk rendamnya, kehancurannya. Tafsirnya, kalau tafsir ini menggunakan ilmu-ilmu lain yang lebih melengkapi hadis tadi, yang disebut ahli itu ahli yang juga memiliki keunggulan akhlak,
Akhlak menurut Imam Al-Ghazali itu ada di dalam batin. Batin itu ada di dalam hati. Jadi kembali pada hati lagi. Nabi juga mengatakan, kalau ada orang bertanya tentang sesuatu pada Nabi, suatu saat Nabi jawabnya istafti qalbak, tanyakan pada hatimu. Pemuda bertanya, ya Rasulullah, aku kepingin mempunyai pengertian tentang Islam yang selengkap-lengkapnya. Setelah itu aku tidak akan perlu bertanya lagi tentang Islam. Maka mohon kepada Rasul, saya diberi penjelasan tentang Islam. Nah, Nabi lalu mendekati pemuda itu, lalu Nabi tangan kanannya menunjuk dada kiri pemuda itu, lalu mengatakan, Islam adalah kejujuran. Nabi tidak memegang kepala bagian belakang ini otak. Otak itu bukan di sini. Jadi kalau mahasiswa semester baru itu diskusi saking serunya, lalu mengatakan, wah kamu tidak rasional. Ini bukan otak, ini batruk alias jidat. Otak itu di sini. Nabi ini tidak menyebut, tapi menunjuk ini. Artinya kejujuran itu ada di dalam hati. Jadi jamaah subuh yang dirahmati Allah, begitu penting sekali fungsi hati itu. Pembunuhan dengan dalih apapun juga, baik pembunuhan menggunakan senjata peluru yang dibiayai oleh rakyat dengan pajak oleh rakyat itu, yang harusnya untuk melindungi rakyatnya, digunakan dengan ngawur, dar dor langsung mati dan sebagainya. Atau pembunuhan pelan-pelan melalui korupsi, itu pembunuhan pelan-pelan dan menyakitkan juga karena melalui proses kematian yang panjang dan korbannya semakin banyak. Kalau korupsinya itu triliunan rupiah seperti di sektor migas, minyak dan gas dan minerba yang ada di negeri berpancasila ini, itu korbannya 260 juta rakyat Indonesia dan matinya pelan-pelan. Nah, kalau itu karena contoh-contoh yang menggambarkan kejadian-kejadian seperti itu untuk menegaskan saja, membangun argumen bahwa kalau Islam itu dikatakan, sering kita katakan, dan memang nyatanya Islam itu agama rahmatan lil alamin, ya mari kita fahami rahmatan lil alamin itu apakah hanya konsep saja? Tidak. Tafsir tentang rahmatan lil alamin perlu ada konsep yang jelas. Tetapi selain konsep juga perlu diaktualisasikan, antara lain seperti ini. Oleh karena itu saya mengucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada pengelola kampus UMS ini yang memiliki tradisi seperti ini. Mudah-mudahan menjadi bagian amal soleh mereka semuanya, dan juga amal soleh ibu bapak yang hadir di pengajian ini, baik yang warga kampus maupun yang bukan warga kampus, karena ingin mencari pencerahan diri di kampus ini. Nah, dengan amal soleh seperti itu, kita semuanya, terutama kalangan UMS yang memfasilitasi ini, insya Allah itu akan memiliki modal untuk pada suatu saat dipanggil oleh Allah itu, seperti yang sering kita dengar, itu meninggal dengan husnul khotimah. Tidak ada husnul khotimah kok tanpa amal soleh, tidak ada. Kedudukan amal soleh itu menjadi sangat penting, dan amal soleh itu butuh aktivitas konkret, keteladanan, peneladanan. Nah, jadi selanjutnya ingin saya haturkan kepada para jamaah. Saya di awal tadi mengutip doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau menyadari dirinya sebagai nabi.
Nabi itu punya status yang berbeda secara khusus, karena seperti Nabi Ibrahim mendapatkan kedekatan khusus, seperti Nabi Muhammad juga mendapatkan wahyu dan sebagainya. Wahyu yang terakhir itu Al-Quranul Karim. Semua nabi itu ternyata juga berusaha mendekatkan diri kepada Allah, itu nabi. Nah, Nabi Ibrahim ini di dalam berdoa tersebut di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 83, 84, 85 yang tadi saya baca itu berdoa kepada Allah, ya Allah, berilah aku pengetahuan dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Contoh soleh jamaah subuh ini dan lain-lain. Contoh soleh membantu orang-orang yang dizalimi oleh siapapun juga. Kalau ada penzaliman apalagi oleh kekuasaan, yang lain mengetahui, menemukan bukti, diam saja, itu namanya bukan amal soleh. Membiarkan kejahatan sama saja dengan pelaku kejahatan itu sendiri. Tapi amal soleh itu ketika melihat kemungkaran, kebatilan yang nyata, dia harus kemudian melakukan pertolongan dengan ikhlas dan dengan cara-cara yang dibenarkan menurut syariah dan menurut hukum positif yang berlaku. Itu amal soleh. Doanya didahului. Ya Tuhan, ya Allah, berilah aku hikmah dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang saleh. Hikmah itu refleksi dari keterpaduan antara tatmainul qulub ini dengan berpikir yang sehat, yang waras, hasil dari otak yang waras, healthy brain. Healthy brain itu wujud dari tatmainul qulub. Dalam berbagai teori yang kita baca, itu tidak ada healthy brain itu muncul dari orang yang hatinya tidak ngelub. Tidak ada. Nah, jadi penting hikmah itu. Dialog dengan Al-Quran rutin sehari berapa jam, tapi diusahakan, dan dialog dengan membaca terjemah dan tafsirnya, kemudian berkontemplasi atas makna Quran itu juga hikmah. Menjenguk saudaranya yang sakit stroke, kemudian makannya pakai sonde ya, karena nggak bisa makan, ini dimasuki selang itu. Saya tanya dokter itu ketika dimasuki sakit, wah sakit sekali itu Pak. Ketika kita menengok seperti itu, ada hikmah nggak? Ada. Kita yang sehat, alhamdulillah sehat. Makanya jangan sampai menimbulkan orang itu sakit. Melihat orang-orang yatim yang terkapar, kemudian melakukan pertolongan terhadap si yatim piatu itu, dan berusaha jangan sampai memproduksi yatim piatu baru dalam jumlah yang masif melalui pembunuhan fisik atau pembunuhan politik dalam bentuk korupsi tadi. Itu menciptakan yatim piatu dalam arti khusus biologis, tapi juga menciptakan yatim piatu dalam arti sosiologis. Nah, hikmah itu uraiannya panjang. Jadi Robbi habli hukman wa alhiqni bisolihin. Yang kedua, ayat 84, waj'alli lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi penerusku. Bagi orang tua itu berusaha ketika nanti sebelum meninggal dunia itu berusaha untuk memberikan pendidikan dan keteladanan kepada anak-anaknya, dan dicatat dengan baik. Simbol pendidikan akhlak itu yang utama dan pertama adalah bapak ibu.
Ketika itu berusaha dengan sungguh-sungguh, orang tua meninggal, maka anak cucu itu akan mengenang bapak ibunya ketika masih hidup dulu. Kalau tafsir sosiologisnya, orang yang diberi amanah terutama di jabatan-jabatan publik berusaha dengan doa tadi selama menjabat itu berusaha berbuat baik, dan setelah menjabat menjadi buah tutur yang baik bagi orang-orang yang meneruskan pekerjaannya, tanggung jawabnya setelah dia. Nah, ayat ini penting sekali untuk mendidik kita bisa memiliki legacy, warisan yang bagus. Maka Nabi Ibrahim doa seperti itu. Waj'alni min warasati jannatin naim. Jadilah aku penduduk pewaris surga yang di dalamnya penuh dengan kenikmatan. Tiga doa ini menggambarkan Nabi Ibrahim itu memiliki fungsi hati, qalbun, yang kemudian bekerjanya menyembul ke otak beliau, dan akhirnya punya perilaku konkret, yaitu doa tadi. Nah, apa yang kita petik dari doa Nabi Ibrahim tadi ialah bahwa orang itu tidak punya alasan sama sekali kalau memilih jalan-jalan hidup, memenuhi kebutuhan hidupnya, yaitu memilih jalan instan, jalan pintas sesaat. Tidak bisa. Tidak ada dalil-dalil untuk itu di dalam Quran dan Sunnah. Bahkan lebih daripada itu, mohon baca surat Al-Balad ayat 10 sampai dengan 17. Sebagian ayat itu nanti saya bacakan. Agama Islam itu mengajarkan jalan pendakian. Wahadainahun najdain. Kepada manusia telah aku tunjukkan dua jalan. Ayat berikutnya wahadainahun najdain, terus falak tahamal aqabah. Wa ma adro kamal aqabah fakku raqabah. Tetapi manusia itu tidak menempuh jalan yang mendaki lagi sukar. Apakah jalan yang mendaki lagi sukar itu? Kata Allah, dijawabnya sendiri. Itu cara Allah mendidik hambanya gitu, makhluknya. Dikatakan oleh Allah fakku raqabah. Fakku raqabah itu membebaskan budak dari perbudakan. Jadi kalau orang-orang siapapun juga, terutama yang sedang diberi amanat di sektor keamanan, politik, penegak hukum, DPR dan sebagainya, pusat maupun daerah, menyadari itu, maka tidak akan memilih jalan pintas untuk mengeruk kekayaan yang berlimpah-limpah, tapi sadar dalam waktu yang sama dilakukan dengan cara pencurian, dan kalau ada pencurian mesti ada yang diuntungkan, keuntungan semu, sekaligus ada yang dirugikan, pasti. Jadi Islam itu fakku raqabah, membebaskan budak dari perbudakan. Nah, budak perbudakan dalam arti yang ada secara sempit itu di Indonesia sudah hampir tidak ada. Tapi yang ada adalah satu sistem sosial, politik, hukum, penegakan hukum, ekonomi yang mencerminkan perbudakan, ya, perundang-undangan, perda dan sebagainya. Perda tadi, tata ruang tadi, yang dibuat dengan tujuan untuk mendatangkan kekayaan sesaat dan merugikan rakyat. Instan berarti cara-cara seperti itu menimbulkan perbudakan. Siapa budaknya? Budaknya adalah masyarakat seluruh Indonesia. Kalau itu undang-undang. Maka di sini pimpinan Pusat Muhammadiyah era Profesor Din Samsudin melakukan ikro penelitian terhadap sejumlah undang-undang produk yang mulia anggota DPR di Jakarta sana.
terutama undang-undang yang berkaitan dengan kekayaan dan tata kelola kekayaan negara dan perekonomian negara, dan ada ketemu kurang lebih 100 undang-undang yang kemudian undang-undang itu setelah diteliti oleh tim dari Fakultas Hukum dan fakultas lain yang terkait di beberapa kampus Universitas Muhammadiyah, hasilnya undang-undang itu menjadikan dasar untuk mengeruk kekayaan migas dan minerba, dan pengerukan itu bersifat koruptif. Nah, itu fakku raqabah. Itu membebaskan, itu kaitannya dengan fakku raqabah. Itu sistem perbudakan yang harus dibebaskan. Cara membebaskannya Muhammadiyah bukan dengan demo. Enggak, Muhammadiyah itu jarang melakukan demo, apalagi demo dengan cara-cara yang kasar keras, lalu sambil menunjukkan kata keras itu, lalu takbir Allahu Akbar sambil melempari. Enggak connect itu, atau disconnect Allahu Akbar sambil melempari. Enggak paham itu. Allah itu maha santun. Allahu Akbar maha santun. Bres. Itu bukan tradisi Islam. Muhammadiyah mengajukan apa? Jihad konstitusi ke Mahkamah Konstitusi. Undang-undang migas, undang-undang tentang sumber daya air, dan dikabulkan. Yang untung siapa? Rakyat Indonesia secara keseluruhan. Nah, ini wahadainahun najdain. Jadi Islam itu, hadirin sekalian, selain mementingkan pendekatan ala bizikrillah tatmainnul qulub, tapi juga sangat menekankan bahwa orang Islam itu punya ciri untuk hati yang tenang itu sebagai kekayaan spiritual itu diaktualisasikan di dalam aksi-aksi individual, tapi juga aksi-aksi sosial secara konstruktif sesuai dengan tuntunan Quran, hadis, dan undang-undang yang berlaku. Maka seperti tadi saya beri contoh, jihad konstitusi itu masih akan menjadi agenda permanen dari pimpinan Pusat Muhammadiyah hasil Muktamar 47 yang lalu. Itu jihad konstitusi. Jihad konstitusi itu refleksi dari tatmainnul qulub. Jadi ada hubungan, ada korelasi antara ketenangan hati dengan aksi-aksi konkret yang konstruktif yang mengandung maslahat. Dan itu sekaligus mengaktualisasikan, merupakan gerakan-gerakan organik yang fungsional. Ketika kita tadi sholat, kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah ya Allah kami, bukan saya. Kami berdoa dan kepada Engkaulah ya Allah kami memohon pertolongan. Iyyaka na'budu. Itu artinya setiap muslim yang setelah sholat memahami ada komitmen sosial, politik, ekonomi, hukum, lingkungan, pendidikan, kesehatan, hak-hak asasi manusia sesuai dengan Quran dan Sunnah. Jangan HAM barat yang ugal, yang liberal itu. Saya memahami HAM, mengkaji HAM, tapi tidak menganut faham HAM liberal dari Amerika. Konsep HAM pertama kali yang memiliki nilai keadaban yang tertinggi itu sudah dicontohkan oleh Nabi terakhir Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui Piagam Madinah. Bukan HAM konsep PBB itu. Nah, itu HAM yang kami pelajari selama ini, antara lain di Pusat Studi Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, karena saya berhikmat di sana. Bersama-sama teman-teman lain, ada pusam di kampus-kampus lain yang juga. Nah, hadirin yang berbahagia,
Dengan contoh-contoh tadi saya ingin segera sampai kepada bagian akhir, yaitu bahwa Islam yang kita fahami ini adalah Islam yang memiliki kekuatan-kekuatan spiritual, dan tidak ada siapapun juga termasuk bangsa negara yang akan stabil, yang akan sustain, berkelanjutan jika tidak memiliki kekuatan-kekuatan spiritual tadi. Sebaliknya setiap orang, kelompok, organisasi swasta maupun organisasi negara yang tidak memiliki modal kekuatan spiritual, bahkan terjadi moral hazard, terjadi demoralisasi individual kelompok yang itu mempengaruhi demoralisasi lembaganya termasuk lembaga penegak hukum. Penegak hukum kalau di tangan orang yang enggak itu bukan penegak hukum, hasilnya penegakan kemaksiatan dalam bidang penegak hukum. Kalau anggota DPR tidak amanah, hasilnya bukan undang-undang yang membawa berkah, tapi undang-undang yang isinya kemaksiatan politik. Nah, berkaitan dengan itu, maka saya ingin mengambil contoh yang lain. Dengan sekelumit data. Satu, di Indonesia ini ada 40 orang yang terkaya dari 260 juta. Itu yang terkaya 40 orang. Tidak termasuk rektor UMS. Jelas. Apalagi imam sholat tadi. Apalagi saya. Jelas, bukan? Direktur pasca, potongan tidak ada, jahitan enggak ada. Terus sekaya-kayanya juga enggak ada potongan orang kaya, karena memang sederhana sekali. Nah, 40 orang terkaya di Indonesia itu kekayaan tolong dibedakan. Kekayaan harta itu berbeda dengan rezeki. Rezeki itu datang dari Allah karena diperoleh dengan cara-cara yang sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulnya. Tapi kalau kekayaan bisa menjadi rezeki yang halalan thayyiban, tapi kalau diperoleh dengan jalan kebohongan yang kontinu, yang sistemik, yang struktural, maka itu kekayaan, bukan rezeki, itu kekayaan. Tolong dibedakan. Supir becak tetangga saya namanya Pak Tris, sekarang usianya 72. Pak Tris namanya. Masih pengayuh becak. Begitu ada masuk mendekati sholat zuhur dan asar, beliau berhenti, buka bagian belakang becak itu, kemudian mengeluarkan sarung dan pakaian takwa, terus masuk ke masjid Al Furqon atau masjid An Nasir sebelah rumah saya, jadi sahabat Bilal azan. Setelah selesai doa pakai sholat sunat ba'dal fardu, kalau di luar subuh dan asar, habis itu mengayuh becak lagi. Nah, orang seperti inilah orang-orang yang kaya. Sebagaimana hadis laisal ghina ghinal mal walakinnal ghina ghinan nafs. Bukanlah orang yang kaya itu kaya harta, apalagi harta ngapusi, nyolong, dapat suap. Bukan. Gratifikasi. Bukan. Orang yang disebut kaya itu ghinan nafs, kaya hati, kaya jiwa. Nah, 40 orang itu pertanyaannya, dari mana sumber mengumpulkan, mengeruk, mengakumulasi kekayaannya itu? Satu, bisnis retail raksasa. Retail raksasa, swalayan besar itu, yang dimana-mana subur itu,
Kalau itu ada di mana-mana, jarak 200 sudah ada Indo ini, Indo itu, macam-macam. Pertanyaannya, mereka itu dapat izin tidak? Pasti dapat. Pertanyaannya, izin itu dapat datang dari mana? Dari Perda. Pertanyaannya, apakah Perda kemudian setelah memberikan izin, pengusaha itu datang kepada wali kota, bupati, ya bupati, ya wali kota, alhamdulillah saya sudah dapat izin, dan dengan izin ini mudah-mudahan Pak Bupati dan wali kota memperoleh pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wali kota yang bupati mengatakan, hadza min fadli rabbi. Lalu tidak dapat apa-apa. Apakah itu yang terjadi? Di satu tempat ada mall super mewah. Setelah saya tanyakan kepada anggota DPR setempat, dikatakan, Mas Busro, mall itu 20% hasilnya itu saham, 20% hasilnya saham. Saya datang ke mall itu sengaja sekali dan tidak akan kesana lagi untuk melihat yang dijual di mall itu apa. Barang-barang super mewah dan tidak dibutuhkan oleh rakyat yang mayoritas masih miskin ini. Miskin moral, miskin ekonomi dan sebagainya. Miskin budaya. 20% saham untuk pejabat yang mengeluarkan perda itu. Coba. Saya tidak perlu menyebut mall-mallnya apa, biar komunitas mahasiswa, aktivis-aktivis melakukan ikro riset. Dan itu se-Indonesia, sampai ke desa-desa, sampai ke gunung-gunung. Apakah sudah ada yang berset dengan retail raksasa itu, kemudian toko-toko kecil milik penduduk domestik itu tidak butuh waktu lama, kemudian pelan-pelan tutup, mati, dan dampak dari kematian itu kemudian berakibat pada biaya kesehatan, gizi, pendidikan dan sebagainya pada anak-anaknya. Apakah pernah ada yang meriset? Kalau belum, silahkan ini diriset. Karena pertama kali Allah itu membuat ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang kedua, 4 orang terkaya itu sumber dananya dari tata ruang yang tadi saya sebutkan di awal. Kita tunggu KPK ini. Saya masih husnudzon kepada pimpinan KPK ini dan juga pegawai KPK yang kami tahu itu kerjanya kerja abnormal. Kerja di KPK itu kerja abnormal sudah. Tapi hasilnya normal sekali. Dan menyinggung, merugikan kelompok-kelompok kepentingan, dan akhirnya kelompok-kelompok kepentingan itu menyerang KPK dengan cara-cara yang abnormal, termasuk mengajukan revisi undang-undang KPK. Salah satu pasalnya yaitu KPK tidak boleh menyadap. Nah, kalau tidak boleh menyadap, penyadapan itu menghasilkan yang kemarin OTT 2 itu, tolong diikuti terus berita ini. Kan bisa diikuti lewat HP. Jadi tata ruang ini, pertanyaannya, tata ruang itu melibatkan otoritas perda tingkat 2, tingkat 2 terutama, atau mungkin tingkat 1, atau juga pusat? Tidak. Iya. Salah satu bupati di Jawa Barat ketika di OTT juga oleh KPK, itu kaitannya dengan mengeluarkan perda kaitannya dengan perubahan hutan lindung. Namanya saja hutan lindung, hutan yang harus dilindungi. Tapi hutan itu kemudian dibisniskan. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang bisnis, yang memburu kekayaan tadi. Hedonis yang tulen tadi. Nah, sehingga data ketika itu menunjukkan, wah ini tata ruang ini memang bisnis yang luar biasa. Kemudian yang kedua, yang ketiga, 40 orang terkaya itu bisa memperoleh kekayaan dari sektor bisnis hasil tambang, media, properti, dan bisnis tanah. Oh, bidang-bidang itu. Nah, melalui pengajian subuh sekarang ini saya mohon kepada Rektor UMS dan jamaah sekalian, bagus banget kalau pengajian ini kemudian menghasilkan aksi-aksi atau amal-amal konkret. Agama itu butuh konkret.
Agama itu tidak hanya bisa dialog, ihdinas siratal mustaqim. Habis itu tidak ada aksinya, itu gagal beragama. Setelah itu harus melakukan amaliyah-amaliyah konkret. Bukankah sholat kita itu selalu diakhiri dengan pengucapan doa ke kanan dan ke kiri. Ke kanannya harus sempurna, ke kirinya juga sempurna. Itu cara mendidik Rasulullah bahwa orang Islam setelah sholat itu harus menebarkan salam rahmat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahmat dan barokah. Harus ada amal-amal yang mendatangkan itu. Nah, saya mohon adalah sesuai dengan hukum. Jika masyarakat Solo mengajukan surat resmi kepada Wali Kota Solo, satu, mohon penjelasan tertulis jumlah sawah di sekitar Solo 10 tahun yang lalu berapa hektar, sekarang berapa. Perubahan-perubahan jika ada itu atas dasar apa, untuk apa, siapa yang diuntungkan, tata caranya bagaimana, dan kemudian izin-izin yang terkait dengan retail tadi. Di Inggris pasar swalayan itu dibatasi sampai jam 19 malam. Habis itu harus tutup, memberi kesempatan yang retail yang sedang. Di Indonesia 24 jam. Dan salah sebagian orang Indonesia juga sebentar-sebentar pergi cuma beli tusuk gigi aja di pasar-pasar swalayan yang tingkat mewah. Cuma beli baby oil saja di swalayan mewah. Itu juga sebagian kekonyolan sebagian kita. Nah, jadi 40 orang terkaya ini menggambarkan abnormalitas dari 40 orang itu yang dibantu oleh aparat yang memiliki amanah untuk mengeluarkan izin itu. Inilah peta Indonesia secara umum. Masih banyak yang lain lagi, contoh-contoh yang tidak mungkin saya sampaikan dalam waktu yang singkat ini. Oleh karena itu segera akan saya sampai pada bagian akhir. Hadirin yang dirahmati Allah, setelah saya menguraikan beberapa hal yang tadi saya sampaikan, maka pertanyaannya adalah apakah yang bisa dilakukan oleh kaum muslimin? Pertama, kita sadari bahwa orang Islam itu, umat Islam itu umat yang terpilih. Khairu ummah, Ali Imran 110, kuntum khairu ummah, selective small people. Jadi umat yang unggul itu kualitasnya terutama, bukan jumlahnya saja tapi kualitasnya. Nah, keunggulan kita ini, ahsani takim ini, mari kita organisir, kita sistemisasi lewat cara-cara gerakan, yang gerakan itu muncul bersama sebagai sinergi antara kampus. Sekarang nggak ada bedanya lagi negeri dan swasta. Dulu dibeda-bedakan, sekarang nggak ada zamannya lagi beda-bedakan. Malah sekarang ini banyak swasta lebih unggul dari negeri. Nah, sinergi antara kampus dengan ormas-ormas apapun juga, ormas agama, profesi, NGO, LSM yang sehat, tidak sembarang LSM. Nah, kerjasama itu sebagai pelaksanaan ba'duhum auliya uba'din, As-Saff ayat 4. Itu kalau kita bekerja sama, itu kita akan menjadi al-bunyanun marsus, benteng yang kokoh. Jangan banyak yang dipilih bidangnya, pilih saja kemudian yang penting-penting, terutama yang kaitannya dengan pemiskinan
struktural yang selama ini terjadi. Nah, ini bisa ditempuh dengan melibatkan gerakan-gerakan yang beradab, bukan yang brutal. Itu bukan ciri Islam dan bukan ciri Muhammadiyah juga. Kalau Muhammadiyah itu memilih jalan keras, sudah bubar dari dulu. Alhamdulillah Muhammadiyah sudah 106 tahun, sudah muktamar ke-47, dan setiap muktamar itu tidak ada berita, tidak ada peristiwa, ada muktamar tandingan. Tidak ada Muhammadiyah perjuangan, tidak ada rektor tandingan, pembantu dekan tandingan, perjuangan. Kalau sama-sama berjuang, ya. Itu disebabkan karena keikhlasan yang menjadi trademark hampir semua warga dan pimpinan Muhammadiyah selama ini. Dan tradisi sinergi tadi, 178 perguruan tinggi termasuk yang terkemuka, yang unggulan itu kampus UMS ini, itu tidak mungkin seperti ini kalau tidak pakai tradisi sinergi. Nah, mohon ada sinergitas yang lebih mengambil agenda-agenda keumatan dan kerakyatan tadi. Hadirin yang berbahagia, sebelum saya akhiri, saya tidak ingin memperpanjang. Jangan sampai nanti saya diperingatkan oleh Direktur Pasca Sarjana, karena di satu tempat ada guru besar yang usianya sudah 78 tahun, sudah agak pikun-pikun sedikit, diminta stadium general bicara tentang hukuman mati, tinjauan filsafat, diberi waktu 1 jam. Karena guru besar itu sudah seperti pikun, 1 jam itu lewat. Kemudian diingatkan oleh asistennya, prof ini. Maksudnya waktunya sudah habis. Nah, guru besar yang sudah sepuh itu tidak tahu bahasa language, tidak tahu bahasa tubuh. Akhirnya salah faham. Karena salah faham, maka guru besar itu mengatakan, hadirin para mahasiswa, 1 jam sebetulnya sudah lewat, akan saya akhiri tentang topik utama tadi, tapi ini tadi saya diingatkan oleh asisten saya, maka saya akan tambah setengah jam lagi tentang bab khitan. Nah, akhirnya guru besar itu bicara tentang khitan. Karena saya bukan juru khitan dari Bogem, maka saya tidak perlu digini-ginikan, akan segera saya akhiri. Dan bagian untuk mengakhiri ini, saya menggarisbawahi doa Nabi Ibrahim tadi. Mari kita jadikan tambahan wiridan, sehingga apapun status pekerjaan kita, kalau itu kita laksanakan dengan ikhlas, tekun, ulet, mencari satu ridha Allah, pas mengerjakan itu dipanggil oleh Allah, kriteria husnul khotimah itu terpenuhi. Apalagi kalau bukan husnul khotimah tujuan kita. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.